Halo semuanya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol membahas suatu materi tentang karakteristik perkembangan sosial emosional dan moral masa dewasa. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ridho Bagas Orlando dengan NIM 2260124. Di sini saya sebagai host. Kemudian ada narasumber-narasumber kita hari ini yaitu yang pertama, silahkan. Perkenalkan, nama saya Saya, Lutfi Andriano, NIM 226012411115. nama saya Raja Fikir Ahmad Negara, NIM 226012411116. Dan saya Lutfi Arafi Suwandani dengan NIM 22601241117. Saya Koirina Putri Anggraini dengan NIM 1226012411123. Oke, di sini kita langsung mulai saja. Apakah para narasumber-narasumber ini sudah siap? Siap, Insya Allah. Insya Allah siap, Mas. Ya, Oke, kita mulai dari pertanyaan untuk Mas Raja nih. Menurut Mas Raja, apa Ya, sih Mas Lando. definisi dari sosial emosional? Sosial emosional ya. Menurut saya sih, sosial emosional itu perubahan yang terjadi pada setiap individu maupun manusia dalam warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu ya, Mas. Kurang Oh, lebihnya dalam pengertian saya seperti itu ya, Mas Lando. oke. Kita lanjut ke kita mulai dengan perkembangan sosial emosional pada masa dewasa. Pada tahap ini, individu seringkali fokus pada pembentukan dan pemeliharaan hubungan yang lebih kompleks daripada sebelumnya. Apakah benar, Pak Coy? Betul banget tuh, Mas Orlando. Jadi perkembangan sosial itu melibatkan hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Eh, dan ini adalah waktu di mana persahabatan dan hubungan asmara mereka menjadi lebih matang dan individu belajar cara mengelola konflik dalam hubungan mereka. Oh. Nah, kalau selama masa dewasa ini kan kita juga melihat perkembangan dalam hal kemampuan berinteraksi dalam berbagai kelompok sosial. Individu juga menjadi semakin sadar akan perbedaan budaya dan pandangan yang dapat memperkaya pengalaman sosial mereka. Nah, menurut Mas Nano, kalau bisa disebut dewasa itu kalau di usia berapa? nah, kalau setahu saya, pembagian masa dewasa itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada dewasa awal, itu usia 18 sampai 40 tahun. Yang kedua itu ada dewasa madya, berkisar usia 41 sampai 60 tahun. Dan yang terakhir itu dewasa akhir, dengan usia di atas 60 tahun. Oh, jadi masa dewasa itu dibagi menjadi tiga ya? Ya, menjadi tiga. Nah, kita sekarang itu Mas Nano dewasa apa ya? Kalau kita sekarang ini masuknya dewasa awal, usia 18 sampai 40 tahun. Baik. Kemudian kita beralih ke ciri-ciri perkembangan dewasa dini. Menurut Mas Luffy, apa aja sih ciri-ciri perkembangan dewasa dini itu? Eh, jadi untuk ciri-ciri dewasa dini itu ada beberapa ciri-cirinya ya, Mas ya. Yang pertama itu usia reproduktif. Jadi di masa-masa ini itu masa-masa siap menjadi orang tua dan mengasuh anak. Untuk yang kedua, eh, memantapkan letak kedudukan dalam pola hidup, misal dalam dunia kerja, perkawinan, dan memainkan peran sebagai orang tua. Eh, untuk yang ketiga itu ada pada usia apa namanya dewasa dini itu ada banyak masalah yang datang, masalah yang berkaitan dengan rumah tangga baru, hubungan sosial keluarga, dan pekerjaan. Untuk yang terakhir sendiri, tegang dalam emosi. Emosi untuk dewasa dini itu masih labil-labilnya, Mas. Jadi kayak apa namanya menghadapi permasalahan dalam rumah tangga atau
permasalahan keuangan atau sosial, jabatan karir itu masih tegang, belum belum begitu siap. Hmm. Jadi bisa dibilang kalau masa dewasa tuh masa-masa yang paling susah ya Mas Lutfi. Ya, bener banget, Mas. Jadi dewasa ini masalah-masalah itu banyak bertubi-tubi datang terus masalah. Nanti yang ini selesai, ada lagi kayak masalah pertemanan apa pas temenan circle kayak gitu. Nanti circle terus jadi bubar kayak gitu. Terus asmara kayak ya pacarnya ngambek disamperin kayak gitu itu, Mas. Oke. Tadi kan ciri-ciri perkembangan pada dewasa awal tuh udah. Nah, sekarang aku mau tanya ke Mbak Choi. Menurut Mbak Choi, ciri-ciri kalau perkembangan dewasa yang madya tuh gimana? Kalau yang saya tahu, dilihat dari perkembangan fisik itu kayak adanya penyesuaian diri terhadap perubahan fungsi fisik yang mulai mengalami penurunan nih, Mas Orlando. Jadi nggak sekuat pada tahap sebelumnya. Terus juga terjadi perubahan penampilan. Kalau dilihat dari perkembangan kognitifnya, pada tahap ini perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir. Jadi, eh, sama dengan perkembangan tahap sebelumnya yang berada di tahap operasional formal. Nah, orang dewasa mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu dunia identitas paling tinggi. Orang dewasa dalam menyelesaikan masalahnya juga memikirkannya terlebih dahulu secara teoritis. Jadi pada usia setengah baya, kemampuan kognitifnya yang menurun adalah kemampuan mengingat, berpikir, mekanisme yang memerlukan kecepatan dan keakuratan input melalui panca indera agar dapat mengamati gerak, perbedaan, perbandingan, dan juga pengelompokan. Oh, jadi bisa dilihat dari aspek fisiknya, terus kemudian bisa dilihat dari aspek kognitifnya juga ya Mbak Choi? Iya, betul banget, Mas Orlando. Oh, terus nih, pertanyaan buat Mas Raja nih. Ada nggak sih batasan Siap. batasan buat kayak bisa dikategorikan untuk memasuki dewasa itu? Setahu saya sih ada ya, Mas. Setahu saya itu ada dua. Yang pertama itu dari segi hukum. Mungkin dari segi hukum itu orang dewasa orang dewasa itu dituntut bertanggung jawab atas perbuatannya. Mungkin seperti itu ya yang dari segi hukumnya, Mas Rando. Mungkin yang kedua dari segi pendidikannya, ya menurutnya itu dewasa itu bila mencapai kematangan kognitif, kognitif, kognitif afektif dan psikomotorik sebagai hasil ajaran atau latihannya, Mas Lando. Lalu ada juga mungkin dari segi biologis ya, Mas. Segi biologisnya itu dapat kita lihat dari pertumbuhan dalam ukuran tubuh dan mencapai kekuatan maksimal serta siap berproduksi. Kurang lebih yang saya tahu seperti itu ya, Mas Orlando. Oh, jadi ada tiga aspek ya tadi dari segi hukum, Segi terus hukum, pendidikan segi sama pendidikan, biologis. segi biologi. Oh, Ya. terus oke kita lanjut aja. Tadi kan kita udah bahas soal dewasa awal, kemudian dewasa madya. Nah, terus sekarang kita masuk ke dewasa akhir nih. Menurut Mas Lutfi, ciri-ciri dewasa akhir itu seperti apa sih? Dan perbedaan dewasa madya dengan dewasa akhir itu gimana? Mas Lutfi, mohon maaf mic-nya belum hidup. Iya. Tadi apa, Mas? Oh, kayak gini. Jadi kan tadi kan kita udah bahas soal
dewasa awal, kemudian dewasa madya juga udah. Nah, terus di sini saya mau menanyakan gimana sih menurut Mas Lutfi ciri-ciri dewasa akhir tuh, terus perbedaannya sama dewasa madya sama awal tuh apa? Sebenarnya. Ya, jadi eh halo halo, apakah dengar Mas? Ya, terdengar Mas. Ya. Ciri yang signifikan kalau dari dewasa akhir itu adalah pada fase dewasa akhir itu terjadi pemunduran baik secara fisik maupun psikologis. Jadi kayak yang misal kita udah puncak-puncaknya itu umur 40 tahun. Jadi setelah 40 tahun nanti kita dari secara fisik ataupun psikologis itu bisa turun. Biasanya diartikan sebagai lansia. Lansia itu sering mengalami stereotip apa ya? Kalau nggak salah. Itu dapat didefinisikan sebagai prasangka atau penilaian terhadap seseorang yang didasarkan pada karakteristik tertentu atau bisa diartikan sebagai stigma. Eh, Lansia mendapatkan stigma dari masyarakat seperti dalam teori rekonstruksi gangguan sosial. Jadi kayak apa namanya terganggu lah kayak apa namanya kayak yang kemarin-kemarin itu kalau berhubungan sosial tuh udah masih baik terus kalau udah tua kan nanti jadi gampang ke sindir atau kayak gimana gitu. Oh. Tadi apa Mas? Teori apa? Rekonstruksi. Rekonstruksi gangguan sosial. Oh, di sini mungkin ada yang bisa menjelaskan gimana itu teori rekonstruksi gangguan sosial itu? Mungkin saya bisa menjelaskan sedikit ya tentang teori itu. Teori ini tuh menyatakan bahwa penuaan dinyatakan dalam fungsi psikologis negatif yang dibawa oleh pandangan-pandangan negatif tentang dunia sosial dari orang dewasa lanjut yang tidak memadai penyediaan layanan untuk mereka. Kurang lebih sedikitnya seperti itu, Mas Orlando. Mungkin ada yang mau menambahi mungkin? Izin menambahkan nih buat Mas Oke. Raja. Jadi dari hasil riset yang saya dapat, pandangan masyarakat terhadap lansia itu masih didominasi dengan pandangan-pandangan yang negatif ya. Seperti tua itu sekitar 85%, memerlukan bantuan orang lain itu sekitar 9%, terus kurang produktif itu 2%. Nah, dari sekian banyak kata yang terlintas, hanya 2 stigma positif yang disebutkan, yaitu bahagia dan bijak. Nah, fakta yang didapatkan dari riset ini menunjukkan masih banyak orang yang tidak sadar akan potensi lansia itu sendiri. Jadi banyak dari mereka yang melihat bahwa lansia hanya dari kekurangannya saja gitu. Tapi jika digali lebih jauh, setiap orang sebenarnya memiliki kisah tentang lanjut usia inspiratif yang pernah ia temui dan masih tetap aktif di usia senjanya. Dan nggak pernah lelah mengikis stigma negatif yang selama ini melekat. Gitu sih Mas Orlando. Nah, berarti memasuki dewasa akhir itu berpengaruh terhadap emosional yang dimiliki ya, Mbak. Kurang siapnya Betul. dewasa akhir menghadapi fase ini akan membuat para lanjut usia kurang dapat menyesuaikan diri dan mencegah masalah yang dihadapi dan sangat berpotensi mengalami depresi dan kecemasan dalam penyesuaian diri. Seperti itu ya, Mbak Soirina. Betul banget Mas Raja. Nah, setahu saya juga pada fase ini tuh kayak mereka tuh sering memiliki rasa kesepian gitu loh, kayak atau sindrom sarang kosong. Nah, jadi itu tuh terjadi karena anak-anak mereka tuh pada pergi meninggalkan mereka, entah itu untuk pendidikan atau udah punya kehidupan baru atau udah menikah gitu. Oke. Masih ada yang mau nambahin mungkin? Oke, kalau Cukup udah, Mas Orlando. terima Oke, kasih. cukup Cukup kayaknya Mas. menarik Nih, pembahasan kita baterainya juga kali udah ini. habis. Gimana? Gimana?
Udah cukup kayaknya baterainya juga udah habis ini. Oh, oke, cukup menarik pembahasan kita hari ini. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa setiap fase dewasa itu terdiri atas 3 tahapan, yaitu yang pertama kan tadi ada dewasa awal, kemudian dewasa madya, kemudian ada dewasa akhir lah istilahnya. Nah, dari 3 tahapan tersebut memiliki ciri sosial emosional yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti yang sudah dijelaskan oleh tadi narasumber-narasumber kita ini. Nah, semoga podcast kali ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada para pendengar kita dan membuat kita paham ketika kita melewati fase perkembangan tersebut. Diharapkan kita dapat menjadi individu yang sejahtera secara sosial dan emosional di masa yang akan datang. Terima kasih. Sebenarnya terima kasih dulu untuk narasumber-narasumber kita hari ini karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, and close.